Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan memaparkan materi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam Islam. IPTEK adalah akronim dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketiga hal ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama Islam. Perkembangan IPTEK sejalan dengan tuntunan agama, di mana seseorang akan terus mencari kebenaran dari apa yang dipelajarinya. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni memiliki pengertiannya masing-masing. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, disistemisasi, diorganisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang objektif, general, dan verifikatif. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, firasat, atau yang lainnya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang keempat, seni. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia yang bernilai keindahan. IPTEK dan seni dalam Islam. IPTEK adalah analisis dari uraian rahasia di balik fenomena alam yang didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan yang disimbolkan dengan pena yang kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan. Kompilasi pengetahuan manusia kemudian didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan. Pembacaan ayat-ayat kauniyah melahirkan sains dalam upaya menafsirkan. Ada astronomi, matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Dari segi esensinya, semua sains sudah islami, sepenuhnya tunduk pada hukum Allah. Hukum-hukum yang digali dan dirumuskan adalah hukum-hukum alam yang tunduk pada sunnatullah. Pembuktian teori yang dikembangkan dilandasi pencarian kebenaran, bukan pembenaran nafsu manusiawi. Sedangkan tujuan manusia meningkatkan ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaannya, meredam rasa kesombongan dan memperbanyak berbuat kebajikan melalui karunia akal. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara iman takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di sisi lain, haruslah terjadi hubungan yang harmonis dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sistem yang terintegrasi inilah yang dinamakan dengan dinul Islam karena berarti telah memuat akidah, syariah, dan akhlak. Aktivitas manusia tidak akan bernilai sebagai amal saleh kalau tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Pencarian dan pengembangan teks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungannya, bahkan bisa menjadi malapetaka. Dengan pemahaman atas IPTEK, kesadaran atas kemahaesaan Allah semakin mempertebal iman sehingga menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi manusia. Dengan menuntut ilmu berarti manusia memanfaatkan semua anugerah fasilitas akal dan alam semesta, memikirkan perihal pembentukan susunan dan evolusi alam semesta dalam tinjauan astronomi merupakan cara mengenal kekuasaan Allah yang pada gilirannya akan memperkuat akidah. Salah satu ciri yang membedakan agama Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Wahyu yang pertama kali turun bukan mewajibkan manusia untuk salat, puasa, zakat, dan haji, melainkan untuk membaca, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW merubah paradigma hidup menjadi tauhid dengan ilmu pengetahuan. Dalam mencari ilmu, banyak juga ditemukan dalam hadis dan ungkapan bijak yang mengajak mencari ilmu. Misalnya, carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Dari ayat dan hadis di atas, Islam menempatkan ilmu dalam posisi sentral. Hal ini sangat logis, karena ilmu selain dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga dapat dijadikan tolak ukur kemajuan seseorang, masyarakat, dan bangsa.
Isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. 7. Iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran yaitu 1. Penggalian lubang di tanah, menguburkan mayat dan menimbunnya seperti yang dipelajari Qabil dari perbuatan gagap setelah dia membunuh saudara kandungnya si Habil. Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 30 sampai dengan 31. 2. Pembuatan, melayarkan dan melabuhkan kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam pada masa menjelang waktu air bah datang sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Quran Surah Hud surah ke-11 ayat 36 sampai dengan 44. 3. Menyucikan, meninggikan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Ismail. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 124 sampai dengan 132. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf. Quran Surah Yusuf surah ke-12 ayat 55 sampai dengan 56. 5. Pelunakan besi dan pembuatan baju besi serta pengendalian dan pemanfaatan bukit-bukit dan burung-burung oleh Nabi Daud. Quran Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 80 dan Quran Surah Saba surah ke-34 ayat 10 sampai dengan 11. 6. Penyembuhan orang buta, berpenyakit lepra dan telepati oleh Nabi Isa alaihissalam. Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 49 sampai dengan 50 dan Quran Surah Al-Maidah surah keempat ayat 110. 7. Komunikasi dengan burung, semut, dan jin. Pemanfaatan tenaga angin untuk transportasi, pemanfaatan tenaga burung untuk komunikasi, mata-mata untuk tentara, pemanfaatan tenaga jin untuk tentara, penyelam laut, membangun konstruksi bangunan patung, kolam dan pencairan tembaga oleh Nabi Sulaiman. Quran Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 81 sampai dengan 82. Quran Surah An-Naml surah ke-27 ayat 15 sampai dengan 28. Quran Surah Saba surah ke-34 ayat 12 sampai dengan ayat 13 dan Quran Surah Shad surah ke-38 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap alam lingkungan. Yang pertama, ilmuwan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dibandingkan orang-orang awam. Yang kedua, ilmuwan harus mendorong pengembangan iptek ke arah kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan yang sia-sia, karena kerusakan alam dan lingkungan itu lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia. Yang ketiga, ilmuwan harus selalu menyadari bahwa dirinya adalah hamba dan khalifah Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keilmuannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.